podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 hour later. Nah, oke, di sini kita akan sedikit mereview atau meresum makalah yang sudah saya buat kemarin. Untuk yang berjudul yaitu Takrif Ilmu Kalam dan Sejarah Timbulnya Ilmu Kalam dari Segi Islam. Nah, mungkin teman-teman tahu apa itu takrif ilmu. Years later. Several months later. 2 very boring minutes later. The following day. Untuk takrif ilmu kalam itu dapat dibagi atau dikatakan itu pada awal-awal sejarah pemikiran Islam. Ilmu kalam itu tidak seperti ilmu fikih yang biasanya kalian gunakan untuk menerapkan kehidupan sehari-hari, untuk menerapkan atau pedoman kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, bahkan sikap umat tersebut pada masa Rasulullah, penamaan atau pembinaan dan cara penerimaan keimanan itu cukup melalui hati atau biasa yang disebut al-tasdik bil al-qalb. Nah gitu, para sahabat tidak mempertanyakan lebih jauh masalah-masalah keimanan. Nah, untuk kenyataan Rasulullah tidak pernah membicarakan masalah keimanan secara rinci, melainkan menganjurkan umat cukup mengimani tanpa banyak bertanya, menyebabkan para sahabat dan tabi'in tidak berkenan bahkan melarang membicarakan masalah-masalah keimanan secara kalami atau dalam arti memperbincangkan secara detail berdasarkan argumen dan analisis rasional. Nah, itu sendiri sedikit latar belakang kenapa kita harus mempelajari ilmu kalam sendiri. Nah, untuk sejarah timbulnya ilmu kalam itu berawal ketika dunia Islam berada pada era dinasti Bani Abbasiyah, yang pada saat itu suasana perkembangan pemikiran umat mulai memperlihatkan kecenderungan. Nah, pasti kalian tahu sih kenapa pada saat itu pemikiran umat memulai memperlihatkan kecenderungan baru. Karena pada saat itu pada penghujung abad pertama atau abad kedua Hijriah muncul diskusi sistematis yang silang pendapat di sekitar persoalan kalam, seperti iman dan kufur, pelaku dosa besar, dan masalah qada dan qadar. Nah, biasanya diskusi ini masih diikuti oleh para sahabat generasi akhir. Diskusi ini pula yang ada gilirannya melahirkan ilmu kalam yang memusatkan materi bahasan pada aspek akidah dengan metode sendiri, metode nasional. Nah, dan sebagai yang telah disinggung sebelumnya, pada masa awal kelahiran Muhammad atau kelahiran Rasulullah, itu sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ilmu kalam memang belum dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Mayoritas umat masih mencurigai bahkan memandang ilmu yang baru lahir ini sebagai bid'ah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ilmu kalam mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat dan mulai mendapat sambutan yang lebih
banyak atau lebih meluas dan mendapat sambutan lebih baik dari mayoritas umat dengan lahirnya sistem ilmu kalam yang bermazhab ahlu sunnah wal jamaah. Yang ini mazhab ini dipelopori oleh tokoh Ismail Abu Hasan siapa tuh Abu Hasan al Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi. Nah, kedua tokoh ini terutama Asy'ari sangat berjasa dalam memperkukuh posisi ilmu kalam di mata umat Islam. Nah, dengan lahirnya mazhab ini, ilmu kalam sudah menjadi barang halal dan diterima oleh seluruh umat Islam. Nah, untuk pada dasarnya sendiri itu baik menyangkut aspek metode maupun materi. Secara metodologis Al-Quran menganjurkan muslimin untuk menggunakan daya pikir atau nalar dan sebaliknya. Ya, ini bisa dijelaskan di dalam Al-Quran cukup banyaknya juga yang dikemukakan dalam bentuk dalil nakli atau dalil akli, bentuk pertanyaan dan mengisyaratkan pentingnya aktivitas pemikiran dan penalaran manusia. Nah, ini juga dijelaskan terkandung juga dalam surat Al-Imran ayat 190 ayat 191. Begitu pula bisa dilihat dari aspek materinya, tema atau materi bahasan ilmu kalam sendiri yang tidak bergeser dari materi pokok akidah Islamiyah yang digariskan dan dititik beratkan oleh Al-Quran, yaitu masalah Allah dan Tauhid. Masalah ini pula yang menjadi tema dalam kajian ilmu kalam tersebut. Nah, tujuan para mutakalimin atau teolog muslim tidak lain adalah sebagai atau ajang untuk memperkenalkan, menanamkan, dan membela kebenaran akidah Tauhid itu. Karena itu, ditinjau dari segi metode maupun materinya, keberadaan ilmu kalam itu yang notabene yang masih terlarang atau masih belum sah dalam Islam. Bahkan ilmu kalam belum mutlak diperlukan demi terbangunnya bukti-bukti yang kuat atau argumen yang kuat. Nah, tanpa ilmu kalam dengan aspek rasional, kaum muslimin akan sulit membela dan memperkenalkan kebenaran akidah Islamiyah di hadapan orang-orang yang terutama kaum non-muslim atau yang terbiasa berpikir menggunakan akal atau rasional kita. Nah, maka dari itu para mutakalimin zaman sekarang memang tidak seharusnya mengulang atau memperdebatkan masalah-masalah kalam yang dimutakan oleh para mutakalimin zaman dulu. Yang paling penting adalah harus mampu menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan kekinian umat dalam perspektif akidah. Oleh sebab itu, materi kalam harus mengembangkan dari yang bermuatan teosentris semata kepada persoalan-persoalan yang dapat meruntuhkan kehidupan umat manusia. Nah, demikian ilmu kalam itu telah lahir di dunia Islam dengan materi, metode, dan caranya sendiri untuk yang membedakan dengan antara perkembangan ilmu kalam sendiri itu. Ya, mungkin sedikit itu perkenalan tentang takrif ilmu kalam atau ilmu kalam sendiri, yang mungkin masih banyak hal-hal yang harus kita dalami lagi dalam mempelajari ilmu kalam sendiri, terutama dalam lahirnya, sejarah timbulnya ilmu kalam itu, dan awal bermulanya ilmu kalam itu berada terutama di Indonesia itu sendiri. Ya, mungkin aku cukup sekian itu dari
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.